Hai Leo, selamat datang kembali di channel DM Tarot Indonesia. Terima kasih untuk hadir dan menyimak reading ini. Kali ini gue akan membacakan untuk love life Leo buat kamu yang single ataupun yang udah relationship, yang udah menikah, laki-laki ataupun perempuan. Cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu di bulan Juni ini. Hubungan kamu dengan si dia, asmara kamu, apa yang akan kamu hadapi, dan guidance buat semua teman-teman Leo Juni 2021. Oke. Leo, kartu kamu adalah very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Trust, this situation is calling for you to have faith. Lalu honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Rasanya holiday tapi ada kurang chemistry-nya ya, kayak nggak nyambung. Lagi holiday tapi banyak cekcoknya, banyak salah pahamnya. Juga ada trust issue. Buat kamu Leo, mungkin kamu kurang percaya sama dia ya. Ada juga sesuatu yang harus kamu pikirkan matang-matang sebelum kamu menentukan keputusan atau bertindak. Tapi jangan juga menggantungkan situasi, karena hal ini harus kamu tentukan pilihan atau keputusan secepatnya. Leo Juni 2021. Apa yang akan kamu hadapi dalam love life, hubungan asmara kamu? Guidance untuk Leo, bagaimana percintaan kamu di bulan Juni? Kartu kamu adalah Four of Swords, Five of Swords, The Hangman, Seven of Cups, Ace of Wands, Queen of Swords, Nine of Swords, The Sun, Nine of Wands, lalu Seven of Wands. Di bottom of the deck-nya adalah Judgment. Oke, ya. Leo, di overall energi kamu untuk bulan Juni 2021 ini adalah Judgment. Ini menggambarkan suatu final dari satu situasi yang benar-benar sangat penting, sangat besar, yang bisa mengubah keadaan atau sometimes mengubah kehidupan kamu. Bahwa ini ada hubungannya dengan clearly decide what you want ya. Menentukan keputusan atas apa yang benar-benar kamu harapkan, kamu inginkan, bukanlah atas sesuatu yang sangat ideal untuk kamu atau yang mungkin adalah temptation buat kamu. Misalnya dalam love life, banyak bertengkarnya, nggak ada chemistry, nggak ada mutual hubungannya, atau mungkin kamu ngerasa bertepuk sebelah tangan dan kamu masih stay dengan hubungan itu tapi kamu gak merasa bahagia misalnya. Nah, dalam hal ini kamu harus benar-benar berpikir dengan jelas ya. Apakah yang kamu cari, apakah yang kamu butuhkan sebenarnya, dan tentukan keputusan. Judgment juga menggambarkan di saat kamu akan menyadari suatu hal dan bangkit dari entah itu keterpurukan, kesedihan, atau hal-hal yang selama ini kamu rasa seperti membuat kamu dying, menguras energi kamu, tekanan batin, or whatever.
Di bulan Juni adalah waktu penting buat kamu wake up dan realize, sadar dan bangun, lalu benar-benar move on, oke? Entah kamu yang mungkin ada di antara kalian yang putus hubungan dan kamu masih grieving, kamu masih belum rela, masih merana memikirkan mantan misalnya ya. Jasmine ini menggambarkan waktunya untuk kamu bangkit. Oke. Wow, besar sekali buat Leo ya. Pastinya. Dan kartu ini menggambarkan apa yang baru saja gue bilang. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang benar-benar sampai malas ngapa-ngapain. Udah ya, sometimes seperti error gitu ya. Gundah gulana. nggak mau beraktivitas, lemas, kepikiran, galau, dan lain sebagainya, nggak ada energi. Kamu butuh waktu tenang untuk diri kamu sendiri, entah itu istirahat dengan tidur ya, meditasi, menenangkan pikiran, jangan terlalu dipikirin ibaratnya ya. Dan juga mungkin ada beberapa di antara kalian yang hubungannya itu kurang chemistry, jarang komunikasi, atau bahkan mungkin gak ada komunikasi sama sekali dari salah satu pihak. Tapi tetap relationship-nya tetap going ya. Jadi tetap masih ada status, cuma ngambang gitu. Nah, gue juga melihat ada beberapa di antara kalian yang seperti memberikan cold shoulder, dinginin seseorang, cuekin seseorang, kamu lebih memilih diam, kamu nggak banyak ngomong gitu ya. Dan ada juga yang kamu hanya diam tanpa bertindak, nggak ada tindakan, nggak ada keputusan, seperti mengabaikan, nyuekin seseorang atau apa ya, menggantungkan keadaan sebenarnya. Walaupun kamu memikirkannya, tapi kamu nothing to do gitu ya, nggak ada yang kamu lakukan, no action. Nah, hal yang kamu lakukan ini akan tambah memperkeruh suasana, misunderstanding, argumentasi, debat, kesalahpahaman dari si orang yang kamu dinginin, yang kamu diemin. Oke. Walaupun emang mungkin kamu hanya butuh waktu sendiri, lagi nggak pengen ngomong, lagi nggak mau ada hubungan sama dia, atau nggak mau kontak dia, kamu lagi pengen ngilang misalnya ya, ghosting. Tapi ini sikap kamu ini atau kepentingan kamu ini yang mungkin bagi orang lain terlalu egois, itu sangat menyakitkan orang lain atau mungkin pasangan kamu. So, di dalam hal ini ada seseorang yang sangat tersakiti dan ada seseorang yang I don't care ya. Mau dia sedih, mau dia ngemis-ngemis, mau dia begini begitu, I don't care. Benar-benar hatinya dingin. Disinilah terlihat bahwa chemistry dalam hubungan itu nggak ada, melainkan semuanya hanyalah egoisme belaka gitu ya, kepentingan diri sendiri, hanya ingin menang gitu, dan nggak ada mutual, nggak ada harmonis. Oke, mungkin ini yang kamu rasakan yang membuat sama kamu merasa seperti love life kamu ini melempem, nggak ada ya, silent gitu ya, flat. Oke. Dan ini yang harus kamu pikirkan baik-baik dan menentukan keputusan dengan jelas atas situasi yang selama ini kamu nothing to do, nggak taking action. Padahal mungkin situasi sebenarnya dalam love life kamu itu seperti perang dingin gitu ya. Ada yang cemburuan, ada yang suka marah-marah, ada yang mementingkan diri sendiri gitu, banyak hal.
However, dari sikap yang seperti itu, pasangan kamu, si dia, atau nih sebaliknya bisa juga ya, itu sangat merasa tersakiti, tertikam. And you should care about it. Oke, nah sepertinya memang dari sisi Leo yang menggantungkan situasi. Kamu benar-benar belum bisa bertindak atau pasif ya. Atau mungkin beberapa di antara kalian ada yang ya lihat kondisi. Mungkin karena masalah, entah karena tinggal bareng atau financial issue atau apapun yang membuat kamu masih hanging around, padahal kamu lihat situasi kamu adalah mengenai win and lose. Unfair, keadaan yang unfair, keadaan yang ya nggak adil lah untuk salah satu pihak. Tapi ada seseorang yang masih berusaha menggantungkan keadaan karena faktor sikon ya, situasi kondisi yang maybe bukan tentang perasaan lagi, bukan tentang cinta lagi, tapi aspek yang lain, entah karena dia bos kamu masih butuh kerjaan itu or whatever. Oke. Dan dalam hal ini, selama ini mungkin kamu masih confused, kamu masih galau ya, bimbang untuk menentukan pilihan. Banyak sekali orang pilihan di luar sana ya. Tapi mungkin kamu masih keep ya, kayak ngumpulin dulu kandidat-kandidat itu. Kandidat-kandidat baru mungkin ya. Dan kamu belum benar-benar berani untuk memilih si A, si B, si C. Belum yakin lah dengan keputusan kamu, walaupun sebenarnya udah ada dalam pikiran kamu dan benar-benar kamu be silent karena something, ada alasannya. Beberapa di antara kalian ada yang ngediamin seseorang atau ngilang ya, kayak ngilang, gak ada kabar. Itu karena suatu pertengkaran yang kamu rasa entah nggak adil buat kamu atau kamu yang mau menang sendiri ceritanya. Tergantung situasi kalian masing-masing, cocokkan dengan situasi kamu. Oke? Di bulan Juni ini, dari situasi yang sedang kamu hadapi selama ini, akan ada hal yang baru, tapi ini membutuhkan kamu untuk do something. Lakukan sesuatu, decide, tentukan keputusan, dan balik lagi, what you want. Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Passion, gairah, cinta, uang, atau apa yang kamu inginkan dari love life, dari hubungan, ya. Itu kamu harus jelas atas diri kamu sendiri. Dan berdasarkan apa yang kamu inginkan, do something. Jangan hanya do nothing, hanging around, ya menunggu ada sesuatu yang terjadi, misalnya mengundur-undur waktu, ya, probably. Nah, dalam hal ini juga ada untuk beberapa di antara kalian mengenai ide baru. Kalau kamu stuck atas suatu situasi, apalagi situasi itu ada hubungannya dengan hubungan kamu, pacar kamu, mungkin lebih baik kamu memikirkan suatu ide yang baru, cara pikir yang baru, dan juga berani menerima tantangan. Oke. Nah, untuk Leo, beberapa di antara kamu di bulan Juni ini ada yang berdealing dengan seorang Aquarius, Libra, Gemini, ya, dari air sign. Itu aja yang spesifik banget yang gue lihat. Mungkin ini seseorang yang sedang kamu dealing, bisa perempuan atau laki-laki, anyway, dari air sign. Kalau kamu nggak merasa berdealing dengan salah satu dari mereka, ini bisa aja kamu, dimana walaupun kamu nggak peka, sensitif, atau passionate yang ya romantis gitu ya, ini Queen of Swords ini lebih ke arah
seseorang yang hatinya dingin tapi dia tegas dan dia rasional, logikal, praktikal, ngomong apa adanya, iya, enggak gitu ya. Dan dia berani untuk menentukan keputusan dan memberikan konsekuensi, misalnya memberikan pertanggungjawaban atau meminta pertanggungjawaban or whatever. Benar-benar apa yang dia rasakan itu dia ungkapkan secara belak-belakan, walaupun sometimes dengan kalimat yang sangat menyakitkan bagi orang lain, seperti orang lain pokoknya dengar kalimat kamu ketusuk aja gitu ya, atau pingsan. But itu ya apa adanya gitu ya. Nah, ini banyak sekali di kartu kamu yang menggambarkan kamu memegang pedang. So, pedang ini menggambarkan cara pikir kamu, mental kamu, dan juga salah satunya adalah komunikasi. Yang itu bisa menjadi pedang bagi orang lain, tapi bisa juga untuk kamu mempertahankan diri atau berjaga-jaga, mempertahankan diri, membela diri, oke? However, kalau kamu yang merasa seperti seseorang yang lagi ditindas sama dalam love life atau dengan pasangan kamu punya pedang yang bisa kamu pakai untuk membela diri kamu kalau kamu benar, dengan cara kalimat komunikasi yang jelas, tegas, dan rasional, logical, praktikal, oke? So, di dalam hal ini kamu punya power. Queen of Swords itu adalah seseorang yang punya power dan nggak bodoh, oke? Mungkin ini yang harus kamu lakukan di bulan Juni ini, oke? Oke, untuk Leo, ini adalah kamu melihat diri kamu sendiri. Nine of Swords. Tertekan, tekanan batin, stres, pusing, mungkin menangis di tempat tidur, berantakan secara mental ya. Mungkin ada yang sangat kamu takuti, kekhawatiran, ya, banyak hal yang menjadi nightmare dalam love life kamu. Mungkin kamu menangis sometimes. Dan sepertinya ada beberapa di antara kalian yang merasa benar-benar lonely dan sedih banget. Mungkin juga nggak ada teman curhat, nggak ada siapapun yang bisa kamu jadikan tempat untuk konsultasi misalnya. Jadi semuanya itu menekan kamu. Kalau kamu merasakan hal ini, by the way, gue available. Gue ada di sini untuk kalau kamu membutuhkan teman curhat, konsultasi, atau tarot reading untuk permasalahan kamu. Oke. Kontak langsung nomor gue yang ada di layar kamu. Dan ya, pertama, di saat kamu merasa menghadapi ini, kontrol pikiran kamu biar jangan sampai kamu terlalu tenggelam dalam kesedihan atau kondisi yang kamu rasa kelam. Ya, jangan biarkan diri kamu makin tenggelam. Tapi mulai bangkit. Mulai semangat, optimis bahwa akan ada rebirth, akan ada kebangkitan, akan ada hal yang baru untuk kamu. Oke? Berpikir positif salah satunya. Berani dan hadapi fakta itu tanpa takut, tanpa merasa diri tidak sanggup atau nggak berdaya atau apapun lah yang kamu anggap sebagai negatif thought, pikiran negatif. Biasanya orang yang menghadapi seperti ini itu merasa dirinya, kenapa gue selalu dikhianati, kenapa gue terpuruk atau apapun lah
yang seperti sebenarnya itu hanya di pikiran kamu ya, karena tekanan dari sana sini. Cuma kamu yang bisa menyelamatkan diri kamu dari bayang-bayang ini yang menakutkan, atau dari negatif thought kamu. Dan cuma kamu yang bisa bangkit, membangkitkan diri kamu, semangat kamu, optimisme kamu, ya, positive thinking. Dan nantinya kalau kamu bisa melalui ini, mengatasi fear kamu, mengatasi nightmare dalam pikiran kamu, bahkan mungkin sometimes sampai mimpi buruk atau mimpiin dia dan kamu kebangun lalu kamu nangis. Anyway, kalau kamu bisa mengkontrol itu, melawan ya, dalam ini melawan, lebih ke arah melawan, fight your fear, oke? Kamu akan bisa lebih rasional, kan bisa untuk, ini berbeda total ya, bertolak belakang. Kamu akan bisa mengalami perubahan drastis. Ini bisa menggambarkan juga kemajuan pesat, kesuksesan. Yang penting adalah berani dan berpikir secara pintar dalam situasi kamu, entah itu love life ataupun general. Oke, mungkin memang sometimes terlalu banyak orang-orang yang seperti menekan kamu, mojokin kamu, menganggap kamu salah, atau argumentasi dengan pasangan kamu yang seolah-olah kamu ini benar-benar terus-menerus dituduh misalnya, atau ya seperti jadi pertengkaran yang antara lo yang menang apa gue yang menang gitu ya. Kalau dipikir-pikir, mau lo menang mau lo kalah, nggak ada hadiahnya sebenarnya. Oke, itu hanya mengenai perbedaan perspektif masing-masing, dan mungkin memang karena tidak ada chemistry ataupun love attraction dalam hubungan itu yang mengakibatkan hubungan itu sepertinya nggak bisa untuk terus-menerus berjalan gitu ya, atau dipertahankan. Entah bagi kamu atau sebenarnya bagi kedua belah pihak, tapi ada salah satu yang memaksakan kehendak. Oke, di environment kamu ada the sun, yang artinya sebenarnya di environment kamu, di lingkungan sekitar kamu, semuanya itu baik-baik aja. Oke, mungkin pekerjaan bagus, teman-teman semua ngajak kamu have fun ya, menyemangati kamu, kasih kamu positive insight, dan lain sebagainya. Oke, tapi di saat kamu sendirian atau mungkin di malam hari, di saat kamu udah mulai merasa I'm lonely gitu ya, mulai kamu mengingat lagi pertengkaran dengan pasangan kamu mungkin, atau permasalahan yang kamu hadapi, dan benar-benar lelah, jadi nggak ada teman ngobrol juga. Oke, ini akan ya cukup stressing ya, cukup membuat tekanan batin, tapi kamu bisa mengatasinya. Oke Leo, jangan menyerah. Kamu tetap harus bertahan untuk diri kamu sendiri. Wake up ya. Ini bisa juga wake up call buat kamu untuk nggak terus-menerus dalam keadaan atau situasi yang kamu sendiri sebenarnya stres untuk ngadepinnya, tapi kamu masih mencoba menggantungkan diri kamu dalam hubungan itu karena takut putus, takut jomblo, atau apapun alasannya. Oke. Mungkin langkah yang akan kamu ambil atau pilihan yang kamu hadapi itu cukup stressful ya, kayak entah itu mengenai perceraian kah atau mengenai something else yang membuat kamu jadi
nggak begitu yakin untuk mengambil keputusan. Sebenarnya kamu dari sini sebenarnya udah kayak gondok ya, udah cemberut terus, nggak percayaan juga, kamu defensif dan sometimes kamu ofensif. Jadi ini benar-benar dua-duanya ini menggambarkan jarak di antara kalian berdua. Ada boundaries, ada batasan. Ini punya gue, ini punya lo. Lo nggak boleh ambil sedikit pun atau melangkah sedikit pun dari jarak batas ini. Bayangin kalau di dalam hubungan banyak batasan. Itu memang akan sangat bikin stres. Oke, ya. Kesimpulan dari semua reading ini adalah unrequited love. Oke, Leo, decide very soon apa yang benar-benar kamu inginkan. Trust this situation is calling for you to have faith. Ya, percaya atas diri kamu sendiri, bisa juga faith yang lain. Oke, whatever faith you need, trust your gut feeling. Percaya ke intuisi kamu sendiri dan suara spirit guide. Semoga reading ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.